Uh, 70% dari pengunjung perpustakaan di Pamekasan itu adalah mahasiswa. Jadi buku yang tersedia di sini sebagian besar adalah untuk kepentingan tugas mahasiswa. Antara lain ada manajemen, ada filsafat Islam, kemudian metode penelitian yang biasa dicari oleh mahasiswa yang sedang skripsi atau tugas akhir, juga ada konten syariah. Jadi 4 itu yang paling banyak tersedia di Perpustakaan Umum Pamekasan ini. Jumlah buku perpustakaan Pamekasan saat ini berkisar antara 44.500 eksemplar dari sekitar 20.000 judul. Itu yang kita miliki. Buku yang paling banyak diminati oleh perpustakaan Pamekasan itu adalah buku tentang mahasiswa, kepentingan mahasiswa dan pelajar. Karena 70% pengunjungnya kita itu adalah mahasiswa dan pelajar, maka buku-buku genre yang diminati juga yang menyangkut kepentingannya mereka-mereka, yaitu ada manajemen, ada filsafat Islam, ada metode penelitian, ada konten ekonomi syariah. Itu yang paling banyak diminati di pengunjung kami. Kita di sini ada satu konten namanya konten lokal. Itu di situ isi bukunya terkait Madura, segala sesuatu yang terkait Madura, mulai dari penulisnya, judul bukunya, kemudian bahasannya, itu masuk ke dalam konten lokal. Jumlah buku di konten lokal yang kita miliki ada sekitar 2.000 eksemplar dari 268 judul buku. Nah, kalau untuk penulis dari konten lokal, buku di dalam konten lokal yang kita miliki itu sekitar 30% dari 268 judul itu adalah penulisnya adalah orang Madura. Pada tahun ini sebenarnya kita ada anggaran untuk pengadaan buku, tetapi itu ada kebijakan refocusing atau pengalihan anggaran untuk dana COVID, sehingga untuk tahun ini pengadaan buku perpustakaan itu tidak ada anggarannya. Untuk penambahan koleksi buku kami menggalakkan program sedekah buku dari masyarakat maupun lembaga instansi pemerintah lainnya. Seperti itu. Setiap tahun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan itu melakukan evaluasi buku-buku apa saja yang dibutuhkan dan diminati dari pengunjung-pengunjung perpustakaan yang datang kemari. Jika seandainya ada anggaran tahun ini, itu rencananya kami itu akan mengadakan beberapa buku genre yang diminati oleh pengunjung, seperti yang disebutkan tadi, ada tentang manajemen, filsafat Islam, kemudian ada metode penelitian, ada konten ekonomi syariah. Itu kita tambah koleksinya. Selain itu kita juga akan menambah, rencananya juga akan menambah, target kita adalah
menambah buku tentang keterampilan, teknologi terapan, kemudian motivasi untuk wirausaha. Kenapa kita mau menambah koleksi buku ini? Untuk mendukung salah satu program unggulan Pak Bupati, yaitu penambahan wirausaha baru. Jadi kita menyediakan koleksi-koleksi itu lebih lengkap lagi di perpustakaan ini. Kemudian satu lagi yang ingin kita tambah koleksinya, yaitu koleksi buku konten-konten anak. Karena kita tahu bahwa untuk meningkatkan minat baca itu akan lebih optimal jika dimulai dari sejak dini, seperti itu. Selama COVID-19 berlangsung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan itu melakukan beberapa langkah. Artinya kita tidak tinggal diam, kita tetap melakukan pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Beberapa kegiatan yang tetap kita lakukan, yang pertama yaitu kita membuka loket layanan COVID. Jadi loket layanan peminjaman pengembalian buku selama COVID-19 berlangsung. Jadi buku dipesan melalui aplikasi Sipalapa, kemudian buku diambil di loket. Jadi pemustaka tidak masuk ke dalam. Yang mencari itu buku itu kita, pegawai perpustakaan. Kemudian pengembalian buku juga melalui loket. Nah, di loket itu nanti buku-buku yang sudah kembali tidak langsung ditaruh di rak, tetapi disterilkan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer, kemudian diamkan dulu, diisolasi selama 3 hari, baru kita taruh di rak. Selain loket layanan, kita juga membuka call center lewat WA. Ada call center lewat WA dan ada dongeng online. Jadi pustakawan kita itu mendongeng secara online untuk bisa meningkatkan minat baca para anak-anak usia dini. Jadi dongeng online istilahnya. Kemudian itu kita menambah spot-spot baca. Tujuannya adalah agar akses baca itu lebih meningkat dengan cara spot-spot bacanya dibanyakin, sehingga memecah agar tidak datang ke perpustakaan. Jadi kita memecah dengan cara ada spot-spot baca di tempat wisata, di ruang pelayanan publik seperti kelurahan-kelurahan, dan di lapas, seperti itu. Untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Pamekasan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan atau mengusahakan beberapa hal, yaitu antara lain 1, mengadakan MOU tentang peningkatan literasi, pengembangan literasi di Pamekasan dengan beberapa perguruan tinggi seperti UNER, Unijoyo, Universitas Muhammadiyah Malang, dan beberapa perguruan tinggi lainnya, IAIN Madura juga. Kemudian kita melakukan MOU juga dengan komunitas literasi, dengan Dharma Wanita, ibu-ibu Dharma Wanita, dengan lapas dan lain sebagainya untuk meningkatkan program-program literasi di Pamekasan. Kemudian yang kita lakukan juga menambah spot baca tadi di beberapa tempat wisata, ada 2 di Tanian Lanceng dan juga Toron Semalem, dan juga di lapas juga kita nambah spot baca di situ. Kemudian untuk meningkatkan minat baca, ada dongeng online yang kita usahakan selama masa pandemi, dan perpustakaan keliling juga kita galakkan kembali, tapi dengan penerapan protokol COVID. Dan satu lagi, kita Dinas Perpustakaan itu sedang menyusun peraturan Bupati tentang gerakan literasi Kabupaten Pamekasan, yang isinya adalah program kegiatan terpadu antara Dinas Perpustakaan dengan OPD-OPD terkait, dengan desa-desa terkait, dengan organisasi terkait,
terkait langkah-langkah apa saja yang akan kita laksanakan untuk menuju Kabupaten Literasi, Kabupaten Pamekasan Literasi. Nah, itu kalau perbedaan layanan terhadap yang dewasa dan anak-anak terus tentu saja berbeda. Dan memang untuk anak-anak kita lebih spesial karena memang untuk peningkatan minat baca kita harapkan itu dimulai sejak dini. Untuk perbedaannya, contoh untuk kartu anggota. Untuk kartu anggota untuk anak-anak itu bisa memakai KTP orang tuanya dan memakai KK, tambahan kartu keluarga. Kalau dari sisi koleksi buku, untuk koleksi buku anak-anak itu ditempatkan di rak khusus, kemudian ada ruangannya juga secara khusus, dan ruangannya juga dikonsep agar layak anak begitu. Dan untuk layanannya sendiri, khusus untuk anak-anak PAUD, TK, dan SD, kita itu ada satu layanan yang namanya layanan Halo Pemustaka, yaitu layanan antar jemput buku gratis untuk anak-anak PAUD, SD, dan TK. Cuman selama masa pandemi ini, terutama setelah refocusing, kita fokuskan untuk Halo Pemustaka kolektif. Jadi buku-buku, sekolah-sekolah tinggal menghubungi call center untuk meminta buku-bukunya di drop ke sekolah, diantar dan dijemput kembali secara gratis, seperti itu. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan itu memiliki layanan untuk mendukung untuk pengunjung disabilitas, yaitu satu, kita menyediakan sarana prasarananya jika mereka berkunjung ke sini. Ada tangga yang khusus kalau misalnya ada mereka memakai kursi roda dan lain sebagainya. Kemudian kita sediakan juga ruang baca yang cozy, yang memang nyaman untuk penyandang disabilitas. Selain itu ada satu lagi layanan yang memang dikhususkan untuk disabilitas, yaitu layanan Halo Pemustaka untuk secara kolektif untuk sekolah luar biasa, jadi SLB. Bukunya kita antar, kita jemput secara gratis, seperti itu. Jadi untuk yang disabilitas, walaupun sebenarnya layanan di Dinas Perpustakaan ini bukan hanya untuk disabilitas, ada juga yang untuk ibu menyusui, kemudian untuk ibu hamil itu juga ada, dan dalam waktu dekat mungkin untuk lansia, seperti itu. Jadi semua masyarakat Pamekasan punya hak untuk mendapatkan fasilitas dari Dinas Perpustakaan. Harapan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan untuk kaum milenial adalah meningkatkan daya baca. Jadi kami melihat kalangan kaum milenial ini minat bacanya tinggi, tetapi daya bacanya yang rendah, begitu. Jadi kami berharap agar nantinya kaum milenial ini mencintai buku sejak dini, mulai dari rumah, mulai dari kecil, hal-hal kecil. Jadi kita berharap agar di hari buku ini, jadi jangan fobia, kaum milenial itu jangan fobia terhadap buku-buku yang tebel-tebel. Kalau suruh baca WA kan biasanya paling cepat ya, itu berarti kan minat bacanya tinggi. Tetapi begitu melihat buku yang tebel-tebel sudah mundur duluan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Hari Buku Nasional pada hari ini, mudah-mudahan kaum milenial dapat lebih cinta buku, lebih meningkatkan daya baca bukunya. Mungkin itu harapan kami semua.